Cerita dimulai di mall, tempat seorang gadis kaya, mantan pacar Sarah, mengganggunya, dan secangkir kopi tumpah di sepatu hak tingginya yang bernilai $100 juta. Dia bingung ketika seorang pria muda muncul di depannya. Dia berlutut dan mulai membersihkan noda di sepatunya dengan kemejanya. Melihat ini, mantan pacarnya menjadi lebih marah. Kemudian, Sarah menawarkan pria itu kencan, tetapi perhatiannya ada pada tas di konter, jadi dia menolak. Melihat ini, Sarah secara impulsif mengeluarkan kartu kredit emas hitamnya dan membeli semua tas desainer. Keesokan harinya, dia langsung pergi ke rumahnya dengan sebuah lamaran. Orang tuanya terkejut, bertanya-tanya mengapa putri mereka menjadi begitu serius. Sebenarnya, gadis ini, Sarah, adalah pewaris kerajaan bisnis besar. Tetapi setelah orang tuanya bercerai, saudara tirinya menjadi pesaing utama untuk warisannya. Sekarang, Sarah curiga saudara tirinya berselingkuh dengan seorang aktris. Saat menyelidiki, seorang pria aneh muncul. Ketika Sarah menolak untuk menerima bantuannya, pria itu mengatakan sesuatu yang tidak bisa dia tolak. Sarah yang malang harus melipat spray dengannya. Perlahan, jarak di antara mereka berkurang, dan Sarah tidak bisa fokus pada penyelidikannya. Terungkap bahwa nama pria itu adalah Yoon Hao, dan aktris itu telah menjebak. Suatu hari, Sarah menghentikannya dan pergi ke kafe, tempat semua gadis lajang melihat seorang pria. Dia melihat bahwa itu adalah Yoon Hao yang bekerja sebagai barista. Awalnya, dia mengabaikannya, tetapi ketika dia diberi diskon 2 kali di tagihan dan hati digambar di cangkir kopinya, dia tersenyum. Sejak hari itu, kemanapun Sarah pergi, rumah Aun tampaknya muncul. Bahkan di mall, dia muncul di depannya dan diam-diam memberinya mawar merah. Sarah bingung, bertanya-tanya apakah ini gaya menggoda baru. Beberapa hari kemudian, ketika Sarah bekerja di kantornya, ada keributan di luar. Seorang pengantar barang menerobos masuk tanpa izin sekretaris. Sarah menjadi sedikit marah, tetapi pengantar barang bersikeras bahwa dia akan memberikan surat itu hanya kepada penerima yang sebenarnya, dan bahkan menuntut untuk melihat ID Sarah. Sarah kesal membanting ID di atas meja. Tetapi, saat berikutnya, dia menyadari bahwa pengantar barang itu tidak lain adalah Yoon Hao. Sekarang, Sarah benar-benar mulai curiga bahwa pria ini merencanakan sesuatu. Tetapi Yoon Hao yang malang juga disalahpahami. Mimpinya adalah menjadi seorang pendeta suatu hari, dan untuk memenuhi mimpi ini, dia bekerja di banyak pekerjaan. Namun, kisah Sarah dan Yoon Hao tidak berakhir di sana. Sebenarnya, ayah Sarah berasal dari keluarga kaya, dan sebagai menantu, hal itu membuatnya bekerja lebih keras untuk membangun tempatnya. Tetapi, sebagai wanita yang kuat, Sarah sering dihakimi oleh orang lain. Suatu hari, Sarah menghadiri rapat pemegang saham di perusahaan, tempat dia merasa bakatnya akhirnya diterima. Tetapi para pengusaha tua itu membuat lelucon murahan alih-alih mengakui bakatnya. Mendengar semua ini, Sarah merasa sangat terhina, tetapi dia tidak dapat menghadapi para pemegang saham. Dalam kemarahannya, dia mulai melampiaskan emosinya sambil mencuci mobilnya. Saat itulah dia melihat Yoon Hao di sana. Yoon Hao berkata, dia akan membayar untuk cuci mobil, tetapi dia hanya meminta kopi sebagai gantinya. Sarah setuju untuk membelikannya kopi. Tetapi ketika mereka duduk di kafe, Sarah memesan steak untuk dirinya sendiri. Sementara Yoon Hao hanya menonton, merasa kasihan. Sarah tidak mengungkapkan perasaannya, tetapi dia bertanya kepada Yoon Hao, mengapa dia terus bertemu dengannya di mana-mana. Kebetulan ini tampak aneh bagi siapapun. Tetapi impian Yoon Hao yang sebenarnya adalah menjadi seorang pendeta, yang seperti menjadi seorang pertapa. Ibunya tidak setuju dengan ini sama sekali, dan mereka bertengkar hebat. Pada akhirnya, Yoon Hao meninggalkan rumah dan memutuskan untuk bekerja keras untuk mengamankan keluarganya secara finansial. Suatu hari, di sisi lain, Sarah, meskipun menjadi miliarder, ceroboh dengan hidupnya. Rumah mewahnya menjadi berantakan total. Suatu hari, ketika dia melihat betapa kotornya rumah itu, dia segera memanggil layanan pembersihan dan meminta mereka mengirim 10 pembantu rumah tangga. Tetapi ketika pembersih tiba, Sarah terkejut. Perusahaan hanya mengirim 1 orang, dan dia sangat kuat. Dan orang ini tidak lain adalah Yoon Hao. Namun, Yoon Hao bahkan tidak tahu bahwa rumah yang berantakan itu sebenarnya milik Sarah. Setelah melihat ruangan itu, dia berpikir, sekarang saya mengerti mengapa klien meminta pembersih yang kuat. Dia memulai pekerjaannya, dan Sarah terkesan dengan keterampilannya dalam mengatur. Setelah semuanya sempurna, ketika Yoon Hao hendak pergi, dia melihat bahwa lampu gantung di rumah itu rusak. Dia pikir dia akan membantu, tetapi dengan satu kesalahan, seluruh lampu gantung jatuh dan hancur berkeping-keping.
Sekarang, Yun Hao terkejut, bertanya-tanya berapa harga lampu gantung ultra mewah ini. Sarah kembali ke rumah, dan sekali lagi terbukti betapa kecilnya dunia ini. Lampu gantung yang telah Yun Hao pecahkan bernilai 6,8 juta. Yun Hao mengatakan dia akan membayar kembali uang itu dengan bekerja di bawah Sarah, tetapi dia langsung menolak dan mengatakan bahwa dia harus memberikan uang secara langsung. Namun, Yun Hao bersikeras bahwa dia akan datang setiap hari untuk membersihkan rumah sampai hutang telah dilunasi. Sarah sedikit ragu untuk mempekerjakan seorang pria sebagai pembantu rumah tangga, tetapi Yun Hao dengan santai menyebutkan bahwa dia akan menjadi pendeta dan dia tidak tertarik pada wanita. Mendengar ini, Sarah berpikir bahwa rumah yang berantakan sekarang benar-benar bersih, dan dengan jadwalnya yang padat, memiliki pembantu akan berguna. Jadi, dia setuju. Keesokan harinya, mereka pergi ke supermarket bersama untuk membeli semua yang dibutuhkan untuk rumah. Tetapi, melihat mereka, tidak ada yang akan percaya bahwa mereka adalah majikan dan karyawan. Mereka tampak seperti pasangan. Segera, Yun Hao dihentikan oleh salah satu mantan rekannya. Sarah mulai memperhatikan berapa banyak pekerjaan berbeda yang telah dilakukan orang ini. Karena kemanapun mereka pergi, seseorang tampaknya mengenalnya. Biasanya tenang, Sarah sekarang menjadi sangat penasaran. Hari itu, ada pertemuan bisnis tingkat tinggi lainnya. Beberapa pemegang saham lama memulai dengan pembicaraan lama yang sama, mengatakan bahwa wanita hanya dimaksudkan untuk terlihat baik dan tidak cocok untuk kepemimpinan. Sarah mencoba mengendalikan amarahnya, tetapi ketika dia melihat mereka bahkan tidak mengizinkannya menyajikan minuman, hanya karena dia seorang wanita, dia merasa lebih sakit hati dan meninggalkan pertemuan tersebut. Para pemegang saham ini mungkin lupa bahwa Sarah memiliki saudara tiri, Zhu. Meskipun mereka sering berselisih, ketika datang untuk menghina Sarah, Zhu segera bereaksi. Keesokan harinya, dia langsung memperingatkan para pemegang saham bahwa jika mereka ingin tetap bekerja di perusahaan, mereka harus menghormati Sarah. Jika tidak, mereka akan ditunjukkan jalan keluar. Dan itu pun belum cukup. Malam itu, Su Zhou memasuki pertemuan pemegang saham lain dan secara terbuka memperingatkan mereka lagi. Jika ada yang menganiaya Sarah atau memaksanya untuk menyajikan minuman hanya karena dia seorang wanita, itu tidak akan baik bagi mereka. Mengatakan ini, dia pergi dengan sikapnya yang biasa, penuh gaya. Ketika Sarah pulang hari itu, dia sangat lelah. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menghapus riasannya. Tetapi pembantu rumah tangganya yang cerdas dan tampan, Yun Hao, segera masuk ke mode bantuan. Saat itu, bel pintu berbunyi. Ternyata itu Su Zhou, saudara laki-lakinya. Sarah panik dan segera meminta Yun Hao untuk bersembunyi. Jika dia tahu bahwa dia memiliki seorang pria sebagai pembantu rumah tangga, dia tidak akan mempercayainya. Yun Hao bersembunyi di kamar tidur dengan seekor anak anjing kecil. Tetapi saat itu, gonggongan keras terdengar. Su Zhou mengerti semuanya, tetapi bercanda mengatakan bahwa dia harus masuk dan memeriksa. Sarah dengan gugup menolak dan melihat kegugupannya, Su Zhou tersenyum dan pergi. Setelah dia pergi, Yun Hao diam-diam keluar, meminta maaf dan memberi Sarah kotak permen yang indah sebagai hadiah. Sekarang, rumah yang dulu merasa kosong telah menjadi hidup karena Yun Hao. Dia tidak hanya mengatur rumah Sarah dengan sempurna, tetapi juga mulai mengurus hidupnya. Sarah berbagi semua frustrasi bisnisnya dengannya tanpa ragu-ragu. Tetapi suatu hari, Sarah mulai ragu. Apakah Yun Hao punya agenda lain? Ketika dia langsung bertanya kepadanya, Yun Hao menjawab tanpa ragu-ragu. Ya, saya ingin uang Anda. Sebenarnya, Yun Hao adalah seorang relawan gereja. Mimpinya adalah untuk menginspirasi Sarah agar membantu orang miskin. Mendengar ini, Sarah tertawa dan berkata, "Jika Anda ingin saya menyumbang, Anda harus memberi saya salah satu senyum Anda. Saya suka senyum Anda." Yun Hao langsung tersenyum manis, dan begitu saja hati Sarah meleleh. Keesokan harinya, sumbangan 1 miliar CR diberikan ke gereja. Mentor Yun Hao kagum dan mengatakan kepadanya bahwa senyumnya adalah hadiah istimewa dan harus digunakan dengan bijak. Sejak saat itu, Yun Hao sesekali menunjukkan senyum menawannya kepada Sarah, dan setiap kali hadiah baru dikirim ke gereja. Sumbangan itu awalnya hanya untuk barang-barang jatah, tetapi perlahan-lahan berkembang menjadi laptop dan smartphone. Melalui proses ini, perubahan terbesar justru terjadi pada Sarah. Wanita pengusaha yang dulunya dingin perlahan berubah menjadi gadis yang imut dan ceria. Sementara sikapnya yang seperti ratu tetap ada, dia mulai mengembangkan kepolosan di dalam dirinya.
Suatu hari, anak anjing kecil milik Yunhao tiba-tiba lari. Sarah dan Yunhao mengejarnya, dan ketika mereka sampai di pintu, seorang aktris terkenal muncul. Suasana menjadi tegang. Dia adalah aktris yang sama yang pernah diselidiki Sarah karena kehidupan cinta kakaknya, Shuzhou. Melihat Yunhao tinggal di rumah Sarah, kesalahpahaman segera terbentuk. Sarah hendak berbicara, tetapi saat itu Yunhao menariknya masuk. Dia terkejut, tetapi kemudian Yunhao memberinya kejutan lain. Dia mengatakan bahwa lampu gantung yang dia pecahkan sebenarnya tidak semahal itu. Dia memberi uang dan hadiah, dan secara resmi mengucapkan selamat tinggal kepada Sarah. Sarah memiliki 1000 emosi di dalam dirinya, tetapi dia tidak punya alasan untuk menghentikannya. Kemudian, untuk pertama kalinya, Sarah yang tidak pernah mengungkapkan perasaannya di depan siapapun, mengajukan pertanyaan yang tidak terduga kepada seorang pria yang 12 tahun lebih muda darinya. Pada hari ulang tahunnya, ayahnya mengirim tanaman kandela, yang berarti kebahagiaan akan datang. Sarah merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Keesokan harinya adalah kumpul keluarga, dan dia pikir mungkin itu untuk merayakan ulang tahunnya. Tetapi, ketika dia melihat aktris itu di sana, suasana hatinya berubah. Ternyata, perayaan ini untuk kakaknya, Shuzhou, dan pacarnya. Namun, Shuzhou kemudian mengambil hadiah dan memberikannya kepada Sarah. Itu berarti dia tidak lupa hari ulang tahunnya. Setelah pesta, ketika Sarah hendak pergi, aktris itu menghentikannya. Masih ada kesalahpahaman di antara mereka, tetapi apa yang dia katakan menyakiti Sarah di dalam, seolah-olah dia telah menemukan alasan atau sedang menunggu alasan. Sarah segera menelepon Yunhao, tetapi Yunhao berkata bahwa dia sedang bekerja. Mendengar ini, Sarah membuat panggilan lain. Yunhao tidak terlalu memperhatikannya, tetapi segera seorang gadis datang kepadanya dan berkata, "Bosmu memanggilmu." Dia mencoba menjelaskan bahwa dia sedang bekerja, tetapi kemudian gadis itu langsung mengatakan bahwa toko akan tutup hari ini. Yunhao dan pemilik toko benar-benar terkejut ketika mereka mendengar bahwa bosnya telah membeli toko itu.